Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dimyati Amin, NIM 1220128, kelas SD. Materi pertama yaitu hudud. Hudud adalah sanksi atau hukuman yang ditetapkan oleh Allah kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Hukuman hudud itu wajib dikarenakan ada orang yang melanggar larangan-larangan, tentu ada hukumannya. Lah, orang-orang yang melanggar larangan agama atau syariat itu mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jenis-jenis hudud itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama adalah zina, yang kedua adalah syarikoh atau mencuri, yang ketiga orang yang minum minuman khamr, yang keempat adalah khodaf, yang kelima adalah hirobah, yang keenam adalah had al-baghi, yang ketujuh adalah hukuman orang yang murtad. Di dalam hudud itu ada hikmahnya. Di dalam hikmah yang terkandung dalam hudud diantaranya yaitu mencegah orang lain agar tidak terjerumus dari kemaksiatan, agar orang lain itu takut akan melakukan kemaksiatan dan ada larangan dan hukumannya. Yang ketiga, menolak keburukan, dosa dan penyakit pada masyarakat. Jikalau perbuatan maksiat tidak ada larangannya, maka akan menjadi kebiasaan atau menjadi penyakit bagi masyarakat. Makanya hudud itu dilarang. Yang kedua, materi yang kedua yaitu kisos dan diyat. Jarimah kisos diyat adalah hukuman yang berupa pembalasan yang setimpal atau pembayaran ganti rugi atas tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa. Hukuman kisos atau diyat bagi orang yang membunuh atau menganiaya orang lain tanpa hak adalah bukti bahwa Islam sangat membela dan memperhatikan keselamatan jiwa seseorang. Jadi di dalam Islam kita tidak boleh menganiaya atau mensakiti atau apalagi membunuh sesama muslim. Maka karena adanya diyat ini, maka kasus pembunuhan dapat diganjar dengan beberapa denda uang ataupun denda benda atau hewan. Adapun beberapa denda di antara lain apabila terjadi pembunuhan dan yang membunuh laki-laki, jikalau anak laki-laki membunuh seseorang, mendapat diyat harus membayar 100 onta. Dan jikalau yang membunuh itu perempuan, harus membayar 50 onta. Dan mungkin segitu. Selanjutnya, ta'zir. Ta'zir merupakan hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan, di mana ancaman kejahatan tersebut tidak disebabkan secara pasti dalam Al-Quran. Ta'zir disyariatkan sanksi bagi pelaku didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.
macam-macam jarimah takzir. Jarimah takzir yang berkaitan dengan pembunuhan, terus dengan melukai, terus dengan kejahatan-kejahatan lainnya. Selanjutnya, reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, negara ini telah memberikan respon terkait dengan pemberlakuan syariah Islam. Karena di dalam mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam. Meski masih bersifat terbatas, namun Indonesia sangat menghormati adanya pluralisme hukum bagi rakyat yang belum tahu atau belum sejalan dengan Kebinekaan Tunggal Ika. Jadi Islam di Indonesia itu menggiring kita untuk mencintai Indonesia, bukan hanya mencintai Islam, juga mencintai Indonesia. Kita harus bisa menghormati atau bisa menganut Pancasila ataupun Bhinneka Tunggal Ika. Dan Indonesia secara bertahap bisa menerima norma-norma syariah sebagai bagian integral dari hukum nasional. Penerimaan yang lebih luas terjadi dengan pengesahan undang-undang yang terkait dengan zakat, wakaf, dan pelaksanaan haji. Ketika membuat undang-undang, terdapat beberapa tinjauan yang harus diperhatikan. Antara lain yaitu tinjauan hierarki, filosofis, dan sosiologi. Sosiologi itu mencakup tentang masyarakat, dan yang terakhir tentang politik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.